Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufairul Amin, semester 5A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview jurnal dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, yaitu jurnal dosen Yuyun Ruliana yang berjudul Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Dikaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan penerapan alokasi dana desa. Pada dasarnya, pembangunan di negara Indonesia ditopang oleh pembangunan di tingkat nasional dan provinsi. Demikian juga maju mundurnya pembangunan di provinsi tidak terlepas dari pembangunan di kabupaten-kabupaten yang berada di bawahnya. Dan sudah barang tentu maju mundurnya kabupaten tergantung pada pembangunan di kelurahan dan desa-desa di bawah pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur secara khusus mengenai pendapatan daerah, yang diatur dalam pasal 1 ayat 35 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dan pasal 380 dalam penjelasan ayat 2 yaitu khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan daerah, meliputi kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten atau kota, yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan APBD termasuk penyerapan APBD, sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten atau kota yang dilakukan Inspektorat Kabupaten atau Kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengawasan. Adapun dana desa yang diatur dalam pasal 285 ayat 2 dalam penjelasan angka 4 yaitu yang dimaksud dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sumber pendapatan desa antara lain pendapatan asli desa bagi hasil pajak daerah dan distribusi daerah kabupaten atau kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota, bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Melalui alokasi dana desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Dana desa sebagaimana dimaksud di atas dialokasikan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan di desa sebagai berikut. A. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan. B. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. C. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. D. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya, dan dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. E. Meningkatkan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. G. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. Dan H. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa. B. Potensi penyelewengan terhadap alokasi dana desa.
Dari hasil penelitian, dalam hubungan sosialisasi dan pelaksanaan ADD terdapat beberapa faktor penentu, yaitu 1. Sosialisasi telah dilakukan oleh tim kabupaten, sementara pengawasan didelegasikan pada pelaksanaan program melalui pelaksanaan pertanggungjawaban kerja. 2. Pencapaian informasi dan pembuat kebijakan ke pelaksanaan kebijakan maupun kesebaliknya berjalan lancar sehingga memudahkan sistem contoh. Dan 3. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan atau pemerintah kebijakan, artinya tidak terdapat pemerintah yang bertentangan. Modus penyelewengan yang umumnya dilakukan oleh aparat pemerintah desa terhadap alokasi dana desa ADD yang umumnya terjadi antara lain: 1. Menggunakan ADD untuk kepentingan pribadi. 2. Mengalihkan dana untuk program lain. 3. Memasukkan kegiatan baru yang sebelumnya tidak direncanakan. 4. Memanipulasi laporan penggunaan ADD. 5. Dana ADD digunakan untuk menutupi setoran PBB. 6. Pembelian barang inventaris desa. 7. Pengalokasian ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan. 8. Kepala desa tidak mengalokasikan dana untuk keinginan kemasyarakatan yang seharusnya dibiayai oleh ADD. Dikaji dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pemberantasan tindak pidana korupsi penyelewengan ADD merupakan salah satu bentuk untuk tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada rumusan dari tindak pidana korupsi sebagai dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Dari bunyi ketentuan tersebut jelas bahwa tindakan kepala desa yang menyelewengkan ADD untuk kepentingan pribadi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Untuk lebih jelasnya dapat dikaji dari ciri-ciri khas perbuatan korupsi, yaitu memelihara: A. Memelihara lebih dari satu orang. B. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara. Korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta. C. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau bentuk benda atau wanita. D. Umumnya serba rahasia kecuali sudah membudaya. C. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang. E. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan politik atau pemasyarakatan umum. F. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. G. Di bidang swasta, korupsi dapat membentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan. C. Upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir terjadinya potensi penyelewengan alokasi dana desa. Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksanaan kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksanaan kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintah, khususnya di bidang keuangan, dalam mengelola alokasi dana desa. Dari hasil pengamatan baik secara administratif maupun pelaksanaan di lapangan, permasalahan umumnya dijumpai berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ADD di kabupaten, antara lain sosialisasi kebijakan ADD, kapasitas sumber daya manusia, dan peran serta masyarakat. Sementara itu masih terdapat kelemahan dalam hal sumber daya masyarakat atau manusia, di mana tingkat kemampuan pelaksanaan tidak merata, yaitu secara pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan ADD karena adanya kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Faktor-faktor penghambat dalam kaitannya dengan sumber daya manusia berpusat pada rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksanaan mengenai ADD kurang.
serta tidak adanya dukungan yang memadai. Hal ini menimbulkan kurangnya dukungan pengawasan, terutama pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat ADD. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.